Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP pertama yang dirilis Tecno di tahun 2025 ini, yaitu Tecno Spark 30 Pro. Secara spek udah mantep banget ya di kelas harganya. Harga SRP itu mulai 2,1 juta untuk versi 8/128. Versi di atasnya ada 8/256. Tapi ini saya dapat dengan harga cuma 1,8 jutaan pas flash sale di Tokopedia official store-nya langsung. Jadi saya rekomendasikan kalian beli pas di hari-hari tertentu, semisal tanggal tua atau enggak tanggal kembar, supaya dapat harga yang lebih murah. Nah, hal yang paling menarik dari HP ini adalah special edition collab dengan Transformers Optimus Prime. Ini gila ya, kok bisa-bisanya Tecno collab dengan Transformers dengan harga cuma 1,8 jutaan. Biasanya itu hanya bisa dilakukan di HP yang harganya itu jauh lebih mahal ya. Ini boxnya mengingatkan saya pada Red Magic dan juga Redmi K Gaming Edition. Ini boxnya memang keren banget. Nah, di sini ada tulisan Transformers Spark 30 Pro Optimus Prime. Untuk logo Autobotnya ini bukan asal cetak aja ya, berbahan dari kertas, tapi itu bener-bener emblem ya, mungkin ini berbahan dari logam sih. Dan di bagian sampingnya kayak gini ya. Bagian belakang ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Cuma di sini poin selling yang ditulis gede itu malah bukan hal yang menarik ya, seperti layar AMOLED, prosesor MediaTek Helio G100, kamera 108 megapiksel dan lain-lain. Ini malah poin yang menurut saya biasa aja. Yuk, ini lanjut kita buka ya. Untuk bukanya ini juga unik. Nah, kayak gini. Dan ini seperti komiks, ada karakter Optimus Prime dan juga Bumblebee. Nah, sesi unboxingnya mungkin bakal lebih lama ya dari biasanya, karena saya pengen menikmati ya experience unboxingnya yang memang ini tuh keren banget. Terus di dalamnya seperti ini, di sini tuh bermotif dan bertekstur, bukan sekedar halus aja. Nah, kelihatan apa nggak di kamera? Dan cara bukanya, nah ini kayak kita buka pintu ya, dua pintu, dan ini ada magnet. Nah, langsung nempel. Jadi di logo Autobotnya ini tuh ada magnet. Dan sisi dalam boxnya ini juga cakep banget, perpaduan warna biru. Box yang pertama di sini ada sebuah ya, biasanya ada case. Oke, di sini ada case yang case-nya juga bermotif ya, ala-ala Transformers Optimus Prime, warna biru. Nanti kita cobalah. Terus di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Nah, ini dia si HP-nya. Bungkus plastiknya di sini ada logo Autobot ya. Terus ya ini bukanya ternyata di bagian bawah sini. Ini kita tarik, jadi ini seperti kita buka laci. Nah, di sini ada apaan ini? Kertas lagi. Oh, ternyata cuma kertas garansi 12 plus 1 bulan. Buku panduan, jadi tadi itu cuma kertas garansi aja. Terus ada kepala charger yang di sini punya output maksimal 33 watt. Ini kepala chargernya polosan aja ya, warna putih. Terus ada kabel USB yang jelas sudah Type-C, ini juga polosan, dan ada SIM ejector. Oke, ini kita rapiin dulu ya. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Tecno Spark 30 Pro edisi spesial Transformers Optimus Prime. Untuk bagian back covernya ini gile ya, keren banget. Ini kita lepas dulu untuk stiker IMEI. Nah, untuk perpaduan warnanya memang ini khas dari Optimus Prime ya. Warna biru, terus merah dan juga silver. Ini kita coba pasangin case-nya. Nah, ini kalau dipakein case bawaannya masih terlihat cakep ya, karena motif di dalamnya itu masih terlihat. Karena di sini tuh untuk case-nya bening di bagian sini. Untuk bagian tepiannya ini tuh warna biru. Jadi kesan kerennya itu masih dapat, nggak cuma polosan aja. Dan untuk bahannya kalau dilihat sekilas ini tuh menyerupai kaca, tapi sebenarnya ini tuh dari plastik. Untuk bagian framenya ini sama juga dari plastik. Untuk finishnya ini tuh glossy. Untuk model kameranya jujur saya pribadi suka ya, bentuknya itu bulat, tapi posisinya nggak tepat di tengah. Ini agak ke sisi kiri. Dan di tepiannya ini tuh bertekstur, ini bawaannya kayak pengen muter ya. Tuh. Dan di bagian kameranya ini juga diberi motif itu warna biru dan juga merah. Untuk jumlah kameranya anggap aja itu cuma satu ya, yang beresolusi 108 megapiksel. Posisinya di bagian sini. Yang ini juga kamera, cuma anggap aja itu sebagai hiasan.
Terus di sini ada 4 LED flash. Terus di sini ada infrared blaster. Nah, ini fitur khas dari keluarga Transcend Holdings di beberapa seri terakhir ini. Nah, edisi spesial Optimus Prime ini mungkin ada aja ya yang nggak suka, tapi kalian bisa pilih varian lain itu warna hitam. Dan boxnya itu juga basic banget ya, nggak sama dengan versi Optimus Prime ini. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini ada tombol power, pengatur volume. Di sisi atas ada tulisan Dolby Atmos dan speaker kedua, karena HP ini udah punya dual speaker stereo. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah. Nah, di sini masih menyediakan lubang jack audio 3,5 mm. Terus ada lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang speaker. Bagian belakang tadi udah kita lihat ya. Nah, pas teaser pertama keluar itu banyak yang ngira kalau model kameranya masih water drop notch, padahal itu desain bagian back covernya ini. Ya, memang ini seperti water drop notch dan memang itu dilihatin samar-samar. Jadi memang banyak yang terkecoh. Terus di bagian depan dari bawaan sudah tertempel screen protector, ada kamera depan dan sensor-sensor. Yuk, ini lanjut kita nyalakan ya. Wih, buat animasinya ini juga logo Autobot ya, Tecno Transformers. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Spark 30 Pro edisi Optimus Prime. Nah, tema Optimus Prime-nya ternyata nggak cuma di bagian desain dan juga box ya, tapi juga masuk ke bagian sistem. Tuh, wallpaper bawaannya seperti ini, dan juga icon menunya ini bertemakan Autobot. Jadi memang keren banget. Kita coba cek ya untuk pilihan wallpapernya. Jadi di sini yang bertemakan Transformers ada 4, 2 Bumblebee dan 2 dari Optimus Prime. Kalau untuk tema, nah ini cuma 1 aja. Kalau untuk kualitas layar ini udah bagus banget ya, resolusinya Full HD Plus dan panelnya itu AMOLED yang memang AMOLED-nya di sini udah bagus banget. Dilihat itu enak lah, adem di mata karena di sini tuh punya perlindungan eye care tuh 120 Hz eye care AMOLED. Dan untuk kecerahan maksimal di sini juga tinggi ya, itu maksimal sampai 1700 nits. Jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari itu udah aman banget karena memang di sini tuh terang banget. Tapi kalau untuk bezel memang bukan yang tipis banget ya kalau kita bandingkan dengan sama-sama keluarga dari Transcend Holdings. Tapi kalau kita bandingkan dengan brand lain selain Transcend Holdings, ini tuh masih wajar-wajar aja. Ya pada intinya masih enak lah dilihat untuk bagian bezelnya, bukan yang tebel banget. Terus kita cek di bagian pengaturan, masuk ke ponsel saya. Di sini pakai iOS versi 14.5.0 dengan versi Android 14. Kedepannya saya kurang begitu jelas ya informasinya, ini bakal dapat naik versi Android apa enggak. Terus kita cek di bagian pengaturan layar. Nah, di sini ada pengaturan gaya warna, warna terang dan warna asri. Dan suhu warna juga bisa diubah. Jadi ya sesuaikanlah dengan selera mata kalian. Terus untuk menu NFC yang pasti di sini tuh ada. Terus kita cek di bagian fitur spesial. Ya ini fitur standar ya seperti Dynamic Port, jadi dalam mengambang. Fusion Memory yang bisa ditambah sampai 8 GB. Ya, tapi fitur seperti ini berkali-kali saya bilang cuma fitur gimmick, nggak pengaruh ke bagian performa. Terus di bagian mode game di sini ada fitur pengisian daya bypass. Terus kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama Device Info HW. Nah, untuk storage yang pasti di sini udah bertipe UFS ya. Itu seriesnya 2.2, biasanya di Helio G100. SoC di sini pakai Helio G100, yaitu performanya hampir sama aja dengan Helio G99. Yang pada intinya memang ini prosesor pilihan terbaik ya untuk harga kurang lebih 2 juta. Bilang bosen ya gimana lagi, pilihan prosesor dari merek lain itu nggak ada yang lebih bagus di kelas harganya. Snapdragon 685 itu jelas performanya di bawah Helio G100 ini. Untuk screen tadi udah saya sebutin ya, resolusinya Full HD Plus 2436x1080, refresh rate 120 Hz, penyimpanan RAM 8 GB, untuk storage ini versi 128 GB. Karena versi di atasnya itu ada yang 256 GB. Nah, menurut saya tambah sedikit lebih mendingan versi 256 GB ya. Kenapa saya beli yang versi 128 GB? Ya cuma buat konten aja, ini tuh udah cukup banget. Terus untuk kamera 108 MP bagian belakang itu pakai Samsung S5K HM, ini keterangannya ada 2, HM2 dan juga HM6. Dan juga untuk depan 13 MP pakai sensor Galaxy Core. Terus untuk baterai di sini 5000 mAh,
Fast charging-nya udah lumayan kenceng ya, yaitu di 33 watt. Untuk sensor di sini udah termasuk lengkap ya, ada magnet, gyro, dan gyronya di sini tuh gyro hardware, bukan gyro software. Jadi buat game seperti PUBG itu udah enak banget karena nggak kerasa delay. Kemudian kita cek ya untuk skor AnTuTu-nya MediaTek Helio G100. Di sini dapat skor di angka 438 ribuan. Ya, memang skornya itu mirip-mirip dengan Helio G99. Skor CPU 139 ribuan dan GPU 71 ribuan. Yang jelas untuk performa harian gaming ya pokoknya kalau kita bandingkan ya dengan prosesor lain harga sekelas ini tuh udah yang paling oke lah. Untuk storage test yang di sini pakai UFS 2.2 dapat di angka 42 ribuan. Speed bacanya itu di 1045 Mbps dan speed tulisnya di 750 Mbps-an. Kalau untuk multi sentuh ya biasanya yang udah pakai layar AMOLED ya bener ya seperti keluarga dari Transcend Holding lain itu udah support 10 titik sentuhan. Kalau yang masih IPS itu mentok di 5 titik sentuhan aja. Kita tes ya untuk responsivitas layarnya buat main real drum. Di sini udah mantep banget ya, nggak kerasa delay. Nah, untuk 3D Mark di mode White Lab Stress Test di sini saya udah coba tes ya, dapat kestabilan yang udah bagus banget di 99,7%. Kalau untuk skor, ya ini memang rata-rata Helio G100, Helio G99 dapat segini. Terus untuk PC Mark untuk ngetes ketahanan baterainya di sini dapat baterai life 11 jam 20 menit. Yang artinya untuk ukuran baterai 5000 mAh dengan prosesor Helio G100 memang di sini kerasa biasa aja ya, bukan yang awet banget. Kalau dibandingkan dengan brand lain memang sama-sama kapasitas baterai dengan prosesor sama. Dari keluarga Transcend Holdings itu saya rasa memang lebih boros ya. Terus kita lihat di bagian kamera. Jadi untuk kamera belakang angka baca itu cuma satu yang beresolusi 108 megapiksel. Terus untuk depan itu 16 megapiksel. Kalau dilihat sekilas ini termasuk bagus ya. Untuk lebih detailnya nanti saya akan perlihatkan. Nah, untuk mode video, untuk belakang ini bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps. Ya, seperti kebanyakan dari keluarga Transcend Holdings, kalau prosesornya itu mampu merekam video 2K ya dibuka, nggak dikunci. Dan untuk opsi 60 fps di sini ada di 1080p atau Full HD. Cuma supaya bisa pakai stabilisasi, ini hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps aja. Dan untuk depan ini sama aja ya, untuk resolusinya 2K bisa, 60 fps juga bisa. Dan untuk AIS hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps. Terus menu lain ada AI Cam, Portrait, Super Malam, lainnya seperti ini. Nah, berikut ya beberapa hasil foto dan video yang diambil menggunakan Technospark 30 Pro. Oke, seperti ini ya untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Technospark 30 Pro di resolusi Full HD 30 fps dan hanya resolusi ini yang bisa jalan untuk stabilisasi AIS. Nah, kalau buat jalan kayak gini, ini udah cukup stabil ya. Memang lagi musim angin kencang. Posisi ada di sawah. Dan ini untuk video resolusi 2K-nya. Di resolusi ini seperti yang saya bilang tadi, itu nggak bisa pakai stabilisasi AIS. Jadi buat jalan kayak gini kerasa getar. Memang cocoknya buat video posisi diam di tempat ya. Ya ini kita coba untuk fokusnya di resolusi 2K. Ini fokusnya ngeloknya masih ya lumayan ya, masih lumayan cepat. Nah, untuk video dari kamera depan meskipun kita nyalain untuk stabilisasi yaitu di resolusi Full HD 30 fps, di sini masih kerasa getar ya. Saya rasa ini masih ada bug di bagian stabilisasi. Semoga aja rupanya bakal dapat update software ya untuk nge-fix bagian stabilisasi video dari kamera depan.
Lanjut kita coba untuk bermain game cukup Mobile Legends aja. Yang spesialnya di HP ini, untuk Mobile Legends itu kebuka sampai ultra ya untuk frame rate-nya alias 120 fps. Tapi ya jangan berharap ya itu bisa stabil di atas 90 fps meskipun pakai frame rate ultra. Jangankan di frame rate ultra, di frame rate super aja yang 90 fps kelas Hiliugi 99, Hiliugi 100 itu nggak bisa stabil di angka 90 fps meskipun kita atur untuk grafis sedang atau bahkan paling rendah. Jadi settingan terbaik kalau pengen fps tinggi di settingan ultra, ini kita atur grafisnya di sedang aja. Oke, di sini saya udah main 2 match dengan settingan yang berbeda. Ini untuk grafis sedang 120 fps, itu dapat rata-rata 98 fps dan memang dia itu nggak stabil. Tapi masih tergolong enak ya, karena seringnya itu dapat rata-rata fps di atas 85 fps. Kalian bisa lihat sendiri. Ya pada intinya ini masih enak. Tapi kalau pengen lebih enak lagi, itu grafis diatur di rendah aja. Rendah 120 fps, itu dapat fps rata-rata yang lebih tinggi 101 fps. Dan memang itu sering banget ya dapat di atas 100 fps. Kemudian kita tes ya untuk kualitas speakernya, yang di sini udah punya dual speaker stereo tuningan Dolby Atmos. Nah, untuk kualitas speakernya ya lumayan aja ya. Tapi kalau kita lihat harga dan kita bandingkan dengan HP lain harga sekelas kurang lebih 2 juta, ini udah lumayan banget. Ya masih cukup jernih sih. Cuma memang detailnya itu agak kejar-kejaran dan bassnya memang agak mendem, lebih didominasi oleh treble. Oke, itu aja ya untuk video kali ini Tecno Spark 30 Pro edisi Optimus Prime. Nah, HP ini tuh menurut saya recommended banget ya, karena punya kemampuan merata, performa oke, layar bagus banget, AMOLED 120Hz. Terus desain ini cakep banget, berkolaborasi dengan Optimus Prime. Terus juga kamera bagus, fitur-fitur juga komplit, NFC ada, dual speaker stereo, ada infrared blaster, bypass charging, gyro ada ya. Pokoknya kemampuan HP ini di kelas harganya merata. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka, share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.